Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang alhamdulillah terang ini ya, kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan materi kaidah fikih, yaitu kaidah fikih yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas kaidah fikih yang penting sekali, yaitu kaidah fikih bagaimana sikap kita ketika antara dua maslahat itu saling berbenturan, saling bertabrakan, yang tidak bisa dikerjakan dua-duanya, yang hanya bisa memilih salah satu. Maka kaidahnya adalah fa in tasahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Oke. Atau mungkin boleh dimatiin, matiin dulu. Ya, sudah. Tadi sudah benar belum tadi? Sudah benar. Oh. Ya, cek. Jelas ya? Kurang? Hah? Aku jelas nggak? Agak pasal diri nggak apa-apa. Fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila bertabrakan beberapa maslahat, maka didahulukan maslahat yang paling tinggi, yang paling besar. Yang mana kemarin telah kita bahas beberapa contohnya. Apa kemarin contohnya? Zikir sama baca Quran ya. Yang kemarin kan fadil dengan mafdul, ya kan? Bagus ya, masih ingat. Maka kemarin telah kita bahas prakteknya ya, beberapa contohnya, yaitu maslahat untuk orang banyak itu lebih didahulukan daripada maslahat untuk diri sendiri. Sebagaimana menuntut ilmu agama itu adalah manfaatnya untuk orang banyak, maka ketika menuntut ilmu bertabrakan dengan sholat sunnah, maka menuntut ilmu lebih didahulukan ya. Karena apa? Maslahat, manfaat dari sholat sunnah itu hanya terbatas pada diri sendiri. Namun kalau bisa menggabungkan itu lebih baik. Karena penuntut ilmu itu kalau ingin sukses dalam belajar, itu harus semangat melaksanakan amalan sunnah, semangat dalam ketaatan. Yang mana mengerjakan ketaatan ini justru akan membantu dia dalam apa?
ya dalam menuntut ilmu. Jadi kalau menggabungkan menuntut ilmu dengan rajin beribadah, maka inilah yang akan memudahkan ya yang dapat memperoleh ilmu. Demikian pula kemarin telah kita bahas mula apabila bertabrakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, maka apa? Lebih didahulukan sholat wajib. Dan terakhir kemarin adalah maslahat yang sifatnya khusus. Maslahat yang sifatnya khusus karena bertepatan dengan kondisi tertentu. Ini lebih diutamakan dari maslahat yang sifatnya umum. Contoh, membaca Al-Quran itu baik secara umum, dan amalan ini adalah sebaik-baik zikir kan. Baca Quran itu sebaik-baik zikir. Namun setelah sholat itu yang dianjurkan apa? Iya, berzikir, bukan membaca Al-Quran. Ya, zikir pagi dan petang ya. Demikian pula contoh lainnya ikhwah, maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih didahulukan dari maslahat yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Contohnya apa? Contohnya dalam ibadah tawaf itu kan dianjurkan apa? Dianjurkan untuk saat tawaf, ya, dianjurkan ketika tawaf pada putaran yang 3 putaran yang pertama, 3 putaran pertama ya, itu kan disunahkan untuk romel, dianjurkan untuk romel, berjalan cepat. Ini anjuran yang berkaitan dengan apa? Ini adalah maslahat dalam zat ibadah tawaf. Nah, ketika itu juga dianjurkan untuk lebih dekat ke Ka'bah. Ini maslahat yang berkaitan dengan apa? Tempat. Saya ulangi, kalau rommel berjalan cepat itu kan maslahat yang berkaitan dengan zat ibadahnya, karena rommel berjalan cepat. Dan di sana ada maslahat tawaf yang berkaitan dengan tempat. Itu dianjurkan untuk dekat dengan apa? Ka'bah. Ya. Maka di saat itu, jika saat itu tidak bisa melakukan rommel di dekat Ka'bah karena kondisinya yang penuh sesak dan hanya bisa dilakukan agak menjauh dari Ka'bah, maka lebih utama untuk rommel berjalan cepat ini ya daripada mendekat ke Ka'bah. Meskipun apa? Jauh dari Ka'bah. Alasannya apa? Maslahat yang berkaitan dengan zat, yaitu rommel berjalan cepat di putaran 3 putaran pertama, itu lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan apa? Tempat. Berkaitan dengan tempat. Nanti kita akan dapati pula mungkin kasus ketika sholat berjamaah berkaitan dengan tempat. Shaf mana yang lebih utama? Shaf yang pertama atau kedua? Pertama. Tapi ketika kita di shaf pertama paling pojok, terus di situ ada anak yang rame, terus di situ pojok itu rame dan menyebabkan kita nggak khusyuk. Tapi kalau kita milih shaf yang kedua di tengah-tengah ya, karena baru kan, itu jauh dari anak yang rame tersebut. Pilih mana kira-kira?
Pilih mana? Maslahat yang berkaitan dengan zatnya ibadah. Kan gitu. Meskipun apa di situ kalau seandainya, karena kalau soal pertama itu mesti nggak khusyuk. Karena di situ ada ya anak yang rame atau nangis harus, sehingga apa terganggu. Akan milih yang soal yang kedua. Dan ketika itu ya terisi juga, yang pertama terisi karena bareng di belakang masih banyak orang gitu, barengan dengan orang banyak ya. Jadi yang bahkan rohnya apa? Rohnya sholat khusyuk itu kan didahulukan. Secara asal kita kan dianjurkan untuk tidak ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Tapi kita dalam keadaan kebelet mau kencing, yang menyebabkan kita tertinggal beberapa rakaat. Pilih mana? Pilih dia mendapatkan takbiratul ihram tapi dalam keadaan menahan kencing, gak khusyuk, atau buang air kecil dulu meskipun nanti terlambat 2 rakaat tapi bisa khusyuk. Pilih mana Mas Arif? Habis dulu ya. Ya kan di situ. Seperti kita kalau pergi ke masjid, sudah dengar qomat dari rumah, ya kan, ketika berangkat ke masjid kan diperintahkan untuk tenang, ya. Terus kita ngebut atau lari dari rumah, ya, atau ngebut ya, dapat takbiratul ihram tapi ngos-ngosan nggak khusyuk. Atau pilih mana ya? Ya bergegas tapi tetap tenang meskipun ketinggalan takbiratul ihram. Maka maslahat-maslahat ini yang harus kita perhatikan, mana yang lebih utama. Bahkan intinya salat kan rohnya salat ya khusyuk itu. Khusyuk. Ya. Seperti di sini tadi, bahwasanya maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Nah, nanti kita akan mengalami contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita kiaskan. Maslahat yang berkaitan dengan inti zat ibadah itu lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Iya, sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Wadiduhu tazahumul mafasid. Iya, Mas Prasetyo, tafadhal iqra. Berapa? Oh, belum selesai ya? Iya, tafadhal. Halaman 19 ini. Halaman 119. Asbabi. Wal asbabul maujibatul lil tafdili kasiratun minha an yakuna al amalul mafdulu ma'muran bihi bi khususin hadzal mautini kal azkari fi sholati wal intiqalatiha wal azkari ba'daha wal azkari al mudhifatihi fi awqatiha takunu afdalu minal qiraati fi hadhil mawatini ma annal qiraata afdalu minaz zikri wa minal asbabi al mawjibati litafdili an yakuna al amalul mafdu an yakuna al
al-amalul mafdulu mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadili kahusuli ta'lifi bihi aw naf'i muta'addin la yahsulu fil fadili aw yakuna fil amali mafduli daf'u mafsadatin yudhinnu husulaha fil fadili. Wa minal asbabil mawjibati litafdili an yakuna al-amalul mafdulu uzidu maslahatan lil qalbi minal fadili kama qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lamma su'ila an ba'dil a'mali undur ila ma huwa aslahu lil qalbika faf'alhu fa hadhil asbabu tusayyirul amalal al-mafdula afdalu minal fadili bisababi iqtiraniha biha. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Iya. Setelah kemarin telah kita jelaskan ya, bagaimana kita semangat untuk memilih yang paling maslahat, memilih amalan yang paling afdol, kan gitu. Jika berbenturan antara amal soleh, maka kita memilih amalan yang paling afdol, yang paling maslahat. Maka di sini orang yang alim, orang yang berilmu sesungguhnya itu bukanlah yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi orang yang alim bukan hanya yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, bukan hanya yang bisa membedakan antara apa? Maslahat dan mafsadat. Tapi orang yang alim sebenarnya adalah orang yang bisa membedakan di antara dua maslahat mana yang paling besar maslahatnya. Dan orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang bisa memilih, membedakan mana mafsadat yang paling besar di antara dua mafsadah. Itu baru dikatakan faqih. Bisa memilih maslahat yang paling besar dan bisa menghindari, menjauhi mafsadat yang paling besar. Karena kita semangat memilih yang paling maslahat, paling afdol, maka kita pun harus apa? Mempelajari sebab-sebab al-asbab al-mujibah litafdili kasiratun. Sebab-sebab yang menghantarkan tafdil satu amalan itu lebih utama dari amalan yang lain. Jadi tafdil ini paham ya? Jadi sebab-sebab yang menghantarkan apa? Suatu amalan lebih utama dari amal yang lain. Ini adalah apa? Kasiratun. Banyak ya ikhwah. Sebab-sebab yang menghantarkan satu amalan lebih utama dari amalan yang lain itu adalah banyak. Apa contohnya? Beliau menjelaskan di sini an yakunal amalul mafdul ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin.
Kata beliau bahwasanya apa? Amalan yang mafdul ma'muran bihi bi khususi hadal mautin. Kalau kemarin kan ini sudah ya. Bahwasanya contohnya adalah apa? Zikir setelah sholat. Yang alhamdulillah kemarin telah kita jelaskan sampai sini kan? Selesai kan ini ya? Selesai. Wal asbab al mujibah li tafdil kasirah. Belum? Oh, belum. Iya. Baru sekilas ya. Jadi manakala amalan yang mafdul ini an yakunal amal al mafdul, amalan yang mafdul, apa amalan yang mafdul itu? Lebih utama mana? Fadil atau mafdul? Fadil. Fadil yang diutamakan kan? Ya, fadil diutamakan atas mafdul. Bahasanya amalan mafdul ini diperintahkan dalam situasi khusus. Di khususi hadal mautin. Jadi amalan mafdul ini apa? Diperintahkan dalam situasi khusus tertentu. Kal adkari fi sholati. Contohnya adalah zikir dalam sholat. Wal intiqalatiha, dan zikir intiqal. Zikir intiqal itu adalah zikir perpindahan gerak dalam sholat. Jadi zikir-zikir yang ini lebih apa? Lebih didahulukan. Wal adkari ba'daha, juga zikir setelah sholat fardu. Wal adkari al muwaddafati fi awqatiha, dan zikir-zikir yang telah ditentukan waktu-waktu tertentunya. Al-muwaddafah, yang telah ditentukan pada waktu-waktunya. Maka apa? Takunu afdola. Takunu afdola. Maka zikir-zikir ini semua lebih utama. Zikir dalam sholat, zikir intiqal gerakan sholat, zikir setelah selesai sholat fardu, ya, atau zikir-zikir yang telah ditentukan waktunya. Nah, zikir-zikir ini semua afdola, lebih utama minal qiraati fi hadal mautin atau fi hadhil mautin. Zikir-zikir ini semua lebih utama daripada membaca Al-Quran dalam kondisi tersebut. Sehingga ketika salam langsung baca Quran atau zikir dulu? Zikir. Ya. Atau mungkin kondisinya ya zikir pagi dan petang, waktunya kan tertentu. Jadi ini apa? Termasuk apa? Sebab utama karena apa? Sikon, situasi kondisi berkaitan dengan waktu atau mautinnya. Ya, berkaitan dengan mautinnya. Maka di sini ya, wah, pada asalnya yang jadi fadil ini kan Al-Quran. Jadi hukum asalnya membaca Al-Quran itu adalah lebih utama daripada bacaan-bacaan zikir. Kenapa?
Karena membaca Al-Quran itu adalah kalamullah, membaca kalamullah. Sedangkan membaca kalimat-kalimat zikir itu adalah ucapan kita. Nah, tentu apa? Kalamullah lebih utama daripada kalam makhluk. Ya. Itu hukum asalnya. Sehingga hukum asalnya apa? Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada berzikir. Akan tetapi ketika saat rukuk dalam sholat, saat sujud, mana yang lebih afdal? Ya zikir. Membaca zikir rukuk lebih utama daripada membaca Al-Quran. Bahkan kan terlarang membaca Al-Quran dalam apa? Rukuk dan sujud. Demikian pula zikir setelah sholat fardu itu lebih utama. Jadi begitu langsung selesai salam kok langsung ambil mushaf, ada nggak? Selesai langsung ambil mushaf dan membaca Al-Quran. Lebih utama apa? Zikir dulu daripada apa? Oh, ngambil mushaf, mau setoran ya? Biasanya kan halakannya setelah sholat 5 waktu. Demikian pula zikir-zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika adzan berkumandang, yang mendengarkan adzan, menirukan ucapan muadzin, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Jadi adzan dia tuh baca Al-Qurannya lanjut. Ternyata lebih utama apa? Menjawab muadzin. Itu adalah zikir yang disyariatkan. Itu pada kondisi tertentu ya. Jadi pada kondisi tertentu, kondisi yang masyru', zikir lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Meskipun hukum asalnya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir. Makanya sebab amalan itu lebih utama berkaitan dengan kondisi, dengan tempat dan waktu. Sebenarnya ada buku bagus ya ikhwah wal akhwat. Bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu Tajridul Ittiba. Tajridul Ittiba fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Itu beliau Masya Allah lengkap membahas tentang apa? Tajridul Ittiba fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Itu beliau membahas banyak sebab-sebab mengapa amalan itu lebih utama. Ini bagus untuk teman-teman baca ya di sini. Kenapa ya ikhwah? Karena para sahabat itu kan seringnya tanya, ayu amalin afdol, kan gitu. Sering tanya karena Nabi, amalan yang paling utama apa ya Rasulullah, kan gitu. Sering tanya, menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengerjakan amalan yang paling utama. Ya, jadi yang telah kita bahas kemarin kan apa? Tafadul a'mal bitibari jinsiha. Ya kan? Bahasanya apa? Amalan itu lebih utama ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari apa? Jenis, kemudian dari wajib sunnahnya. Juga amalan itu utama tentunya dengan karena niat dan kuatnya keikhlasan. Dan amalan lebih utama jika apa? Semakin mutaba'ah, semakin sesuai dengan
Ya, sunnah Nabi. Ya, kita lanjutkan. Wa minal asbabi al-mujibah li tafdil an yakuna al-amalu mafdul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Dan di antara yang menyebabkan tafdil amalan itu lebih utama, yaitu manakala amalan mafdul ini mengandung maslahat, mengandung kebaikan yang tidak terdapat pada amalan fadil. Paham? Kan secara asal kan fadil itu yang kita kerjakan daripada mafdul. Kan gitu ya. Seperti fadil itu berarti baca Quran, mafdul sihir. Kan secara asal kita mengerjakan fadil daripada mafdul. Namun suatu saat mafdul ini yang harus kita dahulukan daripada fadil. Kapan? Ketika mafdul ini mengandung maslahat, mengandung manfaat yang tidak terdapat pada fadil. Paham ini ya? Contohnya apa? Kahusuli ta'lifin bihi. Sebagaimana apa? Sebagaimana dalam amalan mafdul ini akan mendapatkan ta'lif. Ta'lif itu terwujudnya kedekatan hati. Jadi ketika mengerjakan amalan mafdul ini kita akan mendapatkan ta'lif. Terwujudnya apa? Kedekatan hati. Kan ada ta'liful qulub kan? Contoh ya ikhwah, seorang dai terutama di masyarakat. Ini penting, ta'lif. Ta'liful qulub. Ini penting sekali untuk mendekati hati masyarakat. Jadi ada amalan yang mafdul, namun amalan tersebut menyebabkan kita dapat mengambil hati masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena alasan inilah amalan mafdul menjadi afdol daripada apa? Amalan fadil. Contoh yang mudah saja. Sini celananya cingkrang semua ya. Iya. Ada yang spell nggak? Oh, pakai sarung. Ya. Misalnya adalah meninggikan celana setengah betis. Itu kan secara asal lebih afdol. Lebih afdol daripada memakai celana hanya tepat di atas mata kaki. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Kita lihat kan yang apa namanya, yang berpegang teguh di atas sunnah kan, wah celananya apa? Setengah betis kan? Iya. Wah ini masya Allah ini kokoh gitu ya. Ya. Ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Setengah betis lebih utama daripada tepat di atas mata kaki. Dan ternyata ketika celananya setengah betis terkadang menyebabkan apa? Tidak bisa bersosial dengan masyarakat. Karena selalu dianggap kebanjiran terus. Mas kebanjiran ya Mas ya? Celananya kok sampai itu apa kebanjiran?
Dan sebaliknya ketika tepat celananya di atas mata kaki, itu bisa mengambil hati masyarakat. Jadi tidak terlihat ekstrim, tidak terlihat radikal, dan tidak terlalu mencolok kan gitu. Setengah betis mencolok enggak? Mencolok kan? Jadi justru malah bisa mengambil hati masyarakat. Maka dalam kondisi seperti ini, mafdul ya di atas mata kaki ya lebih afdal daripada setengah betis. Karena ada apa? Ta'lif, kedekatan hati di sini. Nah itu kalau kita baca bukunya beliau Ustaz Abdullah Hussein 14 hikmah dalam berdakwah itu Masya Allah, itu bagus, terus sering diulang-ulang. Gak pernah baca ya Mas Arif ya? Nah itu 14 hikmah dalam berdakwah. Ada kasetnya juga, MP3-nya, ada videonya. Kan itu. Kalau wanita ketika sholat id boleh nggak pakai putih? Akhwat boleh pakai putih ketika sholat id? Boleh nggak? Boleh nggak? Yang afdal kan hitam. Yang afdal akhwat itu pakai warna yang gelap. Ini ya gelap nih, tidak mencolok. Pakai putih boleh nggak? Boleh. Kira-kira ketika Idul Fitri di masyarakat umum, ketika Idul Fitri, kebanyakan masyarakat itu warnanya apa? Yang akhwat. Putih kan ya? Nah, ketika istri kita pakai hitam sendiri, maka ibarat apa? Hah? Mutiara di dalam. Melayat mana? Pernah nggak ngalami seperti itu? Itu hitam satu di tengah ribuan putih. Itu mending kalau udah banyak yang ngaji gitu ya, yang ngaji. Coba bagus itu bukunya Abdullah Hussein. 14 hikmah dalam berdakwah. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita tetap pakai hitam atau putih. Bagus ini. Nanti dibaca sendiri. Gitu ya ikhwah. Jadi bahkan masalah baju ya, masalah baju itu mana yang lebih utama? Apakah pakai gamis atau pakai jubah? Bagaimana? Atau batik? Atau baju kejawen? Atau belangkon saja? Nah, yang disyariatkan, diperintahkan itu adalah yang memakai pakaian yang umumnya di masyarakat tersebut. Yang ini sering dulu kita biasanya nanti ketika awal-awal ngaji ya ikhwah, semangat pakai gamis, pakai jubah, ya, pakai surban. Sehingga pernah ketika saat itu ya, ketika pakai jubah itu malah dikatakan loh, kok pakai daster main? Nah maksudnya, bahkan saat itu dikatakan jamaah tablik ya, Arab jaulah nanti, mau kurus kemana kan gitu. Nah di sini ternyata masya Allah ya, ilmu itu luas ya ikhwah, ilmu itu luas. Itu nanti bagus dibaca itu, diulang-ulang 14 hikmah dalam berdakwah itu. Dan beliau buku ini beliau kan minta koreksian dari Syekh Ibrahim, guru beliau sendiri, dan syekh dari guru-guru beliau yang lainnya. Bahkan beliau juga mengirimkan ke Ustaz Armen Halim Naro dulu, suruh minta masukannya gimana. Kan dulu pernah dikisahkan Ustaz Armen itu meninggal ketika sedang membaca, Allah alam ya, ada beberapa versi kan, ketika apa?
sedang membaca buku yang dikirim oleh Ustadz Abdul Hasan itu, 14 hikmah dalam berdakwah. Minta untuk koreksi atau ngasih masukan. Intinya apa? Terkadang kita lebih baik mengerjakan mafdul daripada apa? Fardil. Kan gitu. Termasuk pelansuah. Termasuk pelansuah pakai sarung. Ya. Ya, termasuk apa? Peci. Ya, di situ ternyata lebih mendekat dengan hati masyarakat. Tapi kadang masyarakat udah lari dulu gitu, karena dulu kita terlalu semangat ya. Rajin lari. Iya, kita lanjutkan ya di sini. Jadi apa? Contohnya adalah kataklif, kahusuli ta'lifin bihi. Au naf'in muta'addin la yahsulu fil fadil. Atau ternyata jika mengerjakan mafdul itu terdapat manfaat yang muta'addi, manfaat yang meluas, manfaat yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain pun mendapatkan manfaat, yang mana manfaat muta'addi ini tidak terdapat dalam fadil. Iya. Terus berikutnya au yakunu fil amalil mafdul daf'a mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil. Atau mungkin dengan melakukan amalan mafdul itu bisa mencegah keburukan yang menurut dugaan yang kuat. Yang menurut dugaan yang kuat akan terjadi jika apa mengambil amalan yang fadil. Gitu ya. Jadi apa? Bahwasanya jika mengerjakan amalan mafdul itu ternyata dapat menolak mafsadat yang diperkirakan mafsadat tersebut akan timbul jika mengerjakan amalan yang fadil. Pilih mana? Kalau mafdul ini jelas-jelas apa? Mengerjakan mafdul jelas-jelas menolak mafsadat. Dan jika mengerjakan fadil ini disangkakan kuat apa? Justru menimbulkan mafsadat. Nah, ini butuh apa? Butuh fikih di sini. Wa minal asbabi al-mujibah litafdil, dan di antara sebab ya yang menjadikan amalan itu lebih utama adalah apa? An yakunal amalul mafdul azyada maslahatan lil qalbi minal fadil. Yaitu manakala amalan mafdul ini memiliki maslahat, manfaat yang lebih di hati ya daripada amal yang fadil. An yakunal amal mafdul azyada maslahatan lil qalbi minal fadil. Jadi jika mengerjakan amalan mafdul itu ternyata lebih bermaslahat untuk hati daripada mengerjakan amalan yang fadil tersebut. Paham ya? Ini ada amalan fadil, ini ada mafdul. Ada apa? Fadil dan mafdul.
Secara asal kan kita mengerjakan yang fadil, tapi ternyata suatu kondisi mafdul ini ternyata lebih bermaslahat untuk hati, lebih maslahat, lebih tenang, lebih bermanfaat. Maka apa? Maka kita mengerjakan yang mafdul tadi. Ternyata lebih maslahat untuk hati. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah berkata, lamma su'ila an ba'dil a'mal, ketika ditanya tentang sebagian amalan-amalan, manakah yang lebih afdol, kan gitu ya, ditanya tentang amalan-amalan mana yang lebih afdal. Apa jawaban beliau? Ini Masya Allah jawaban yang sangat penting sekali ya ikhwah. Ketika Imam Ahmad ditanya manakah yang lebih utama dari amal-amal ibadah tersebut, beliau mengatakan undur ila ma huwa aslahu liqalbik faf'alhu. Lihatlah kepada apa yang lebih maslahat. Perhatikanlah manakah yang lebih maslahat bagi hatimu, yang lebih baik untuk hatimu. Faf'alhu, lalu lakukanlah, kerjakanlah. Ini. Perhatikanlah manakah dari amalan-amalan tersebut yang apa? Lebih maslahat untuk hatimu, maka kerjakanlah. Masya Allah. Mana yang lebih maslahat? Contohnya apa? Lebih maslahat untuk hati. Contoh yang fadil itu kan membaca Al-Quran. Baca Quran ya. Namun tatkala seseorang dalam kondisi galau, yang mana ketika membaca Al-Quran terkadang pikirannya malah kemana-mana. Jika baca Quran apa? Kemana-mana karena galau gitu, nggak fokus. Sedangkan jika dia berdoa akan lebih khusyuk. Justru kalau doa malah apa? Khusyuk, karena ini galau, butuh petunjuk Allah. Maka kemana ikhwah? Maka doa dalam kondisi ini lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Ketika dia berdoa, curhat kepada Allah, menceritakan keluh kesahnya kepada Allah, ditumpahkan semuanya, akhirnya setelah doa apa? Plong rasanya. Iya. Kenapa? Karena lebih maslahat untuk hatinya. Lebih maslahat untuk hati. Pernah ada seorang ulama mengatakan, yang lebih utama itu zikir subhanallah wa bihamdihi, ya, memuji Allah, atau istighfar. Pilih mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau astagfirullah. Pernah ada ulama yang mengatakan, bisa dilihat di kitab Dhammul Hawa karangan Ibnu Jauzi. Itu kondisi seorang pendosa yang banyak berbuat maksiat terus dia berzikir. Maka itu seperti apa? Seperti orang yang bajunya kotor. Secara logika, orang yang bajunya kotor itu lebih baik bajunya itu dicuci atau dikasih minyak wangi. Apa? Dicuci. Nah, dicucinya bajunya adalah istighfar, taubat.
Dan dia berzikir itu ibaratnya apa? Minyak wanginya. Dia berzikir tapi nggak mau tobat. Gimana ya? Ada nggak yang kayak gitu? Rajin zikir tapi dia nggak mau tobat. Intinya adalah dalam kondisi baju kita kotor, lebih baik mana? Dicuci, ya taubat istighfar, berbanyak taubat istighfar. Yang lebih bagus ya dicuci terus pakai minyak wangi gitu ya. Nah, sempurna kan gitu. Ya. Gitu ya. Nah tadi ya membaca Quran dan antara berdoa. Kita pernah mengalami baca Quran, baca Al-Quran malah hatinya pikirannya kemana-mana karena galau. Jadi kalau ya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Fahadil asbabu tusayyirul amal al-mafdula afdala min al-fadil. Maka sebab-sebab ini adalah diantara sebab-sebab yang menyebabkan amalan mafdul lebih afdol daripada fadil. Gitu ya. Ini diantara sebab-sebab yang menjadikan amalan mafdul lebih afdol dari fadil bisababi iktiraniha biha, dikarenakan ada sesuatu yang mengiringinya. Karena kan ada sesuatu yang mengiringinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi teman-teman para ikhwan dan akhwat yang ingin mendapatkan penjelasan lebih masalah ini, mungkin bisa dibuka di kitab Tajdidul Ittiba fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Itu karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kalau singkatnya ya, kenapa beliau mengarang kitab ini? Karena para ulama salaf itu kan sangat perhatian dengan tafadulul a'mal. Ya kan? Sangat perhatian dengan tafadulul a'mal. Sehingga para sahabat sering tanya, wahai Rasulullah, amalan mana yang lebih utama kan gitu? Amalan mana yang lebih dicintai Allah kan gitu. Nah, ini para sahabat bertanya, ayul a'mali ahab ilallah, ayul a'mali a'dham. Ya. Maka beliau mengarang kitab ini. Dan yang pertama yang beliau tekankan, sebab amalan itu menjadi utama karena apa? Adalah jenisnya. Sholat sama baca Quran lebih utama mana? Kan sholat itu ya. Dan yang kedua adalah ditinjau dari wajib sunnahnya. Ini kita paham. Wajib sunnah. Dan yang ketiga itu tafadulul a'mal itu bi'tibari niyah wa quwwatil ikhlas. Sebab apa? Niat dan kuatnya keikhlasan. Itu menjadikan amalan menjadi afdol. Dan yang keempat adalah apa? Tafadulul a'mal bi'tibari husnil mutaba'ah fiha. Mutaba'ah. Amal itu kan ahsanu amala ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal itu apa? Akhlasuhu wa aswab. Ya kan gitu. Jadi yang lebih baik amalnya itu kan yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah. Kalau paling lebih ikhlas lebih banyak pahalanya. Lebih mutaba'ah lebih utama, lebih banyak pahalanya kan gitu. Dan yang kelima kata beliau apa? Tafadul a'mal bi'tibari mudawamah 'alaiha. Mudawamah itu apa? Terus menerus, ini yang utama. Terus menerus. Dengan punya amalan yang terus menerus. Bahkan ada tafadul amal itu sesuai dengan apa? Keutamaan yang beramal.
keimanannya, kedudukannya di sisi Allah. Kedudukannya di sisi Allah. Dan tafadul a'mal bi'tibariz zaman wal awqat. Dan tafadul a'mal bi'tibaril apa? Al-makan. Nah, ditinjau dari apa? Tempat. Sebagaimana dalam kitab ini ya, jika mutaaddi lebih utama, kan gitu. Ini bagus sekali. Iya, dilanjutkan bacanya kita kaidah yang ke-14. Bapak Rohayadim, tafadhal iqra. Bismillah. Baditu tajakumul mafasidi yurtakabul adna minal fawasidi. Al-mafasidu imma muharramatun au makruhatun kama anal masaliha imma wajibatun au muhtahabatun. Fa idza tazahamat mafasidu bi an mittura inal al-insani ila fi'li ihdahuma wal wajibu an la yartakiba mafsadatu al-kubra bal ya'lu sukra irtikaban li ahuni Li ahwani ahuni li ahwan. ahuni as-sarroyini Ya. lidab'il a'lahuma fa in kanat ihda mafsadataini haraman wal ukhra makruhatun kudimal makruhu alal harami wa yuqaddamul aklu minal mustabihi alal harami khalisi wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhati al muharramati wa in kanat mafsadatani haramataini qaddama khafahuma tahriman wa kadza idza kanata makruhataini qaddima Ahwanahuma. Wa maratibul muharramati wal makruhati fi sugri wal kibri tastad'i baston kasiran. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Kaidah yang berikutnya adalah wadidduhu tazahumul mafasidi. Kebalikannya adalah tazahumul mafasid, yaitu apabila terjadi pertentangan antara apa? Mafsadah. Apabila berbenturan antara mafsadah. Apabila berbenturan mafsadat. Fartakib au ya yurtakabul adna minal mafasidi, maka dikerjakan yang paling ringan, paling rendah apa? Mafsadatnya. Jadi ya ikhwah wal akhwat, jika ada dua mafsadat yang saling berbenturan, mau nggak mau harus mengerjakan salah satunya. Pernah nggak kita mengalami? Pernah ya? Mau nggak mau harus apa? Melakukan dua hal yang mengandung apa? Mafsadat tersebut. Maka yurtakabul adna minal mafasid, maka dikerjakan, diambil mafsadat yang paling ringan. Mafsadat yang paling ringan. Inilah ya ikhwah kaidah yang sering kita dengar, irtikabu akhaffi dorarain. Ya. Apa? Irtikabu akhaffi dorarain. Mengerjakan apa? Yang paling ringan bahayanya.
Yang ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang, yaitu ba'da maghrib. Kan bener ya? Betul. Enggak salah. Ya. Ba'da maghrib insya Allah ta'ala kita persiapan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.